Bab 123. 13. Ayu masih belum percaya dengan apa yang dilihatnya di layar ponsel milik Nuri kini. Ila ingin menyangkal bukti yang ada, tapi nama kontak itu benar-benar Raka meski foto profilnya bukan wajah laki-laki itu. Merasa ingin lebih yakin dengan apa yang terjadi sebenarnya, Ayu semakin lancang membaca chat demi chat sang pemilik ponsel dengan Raka. Mata Ayu semakin membulat dengan jantung kian memburu saat membaca isinya. Di dalam chat itu, berkali-kali Raka mengingatkan tentang ancaman dirinya pada An4K Nuri. Pun foto KTP Nuri selalu diikut-sertakan sembari melingkari alamat yang tertera di KTP tersebut. Jangan sampai aku meminta rekanku untuk segera mendatangi alamat itu. Tulis Raka diakhiri emot tertawa ngakak seolah semuanya hanya candaan semata. Nyawa orang-orang di sekitarnya itu dijadikan lelucon untuknya yang sedang gelap mata. Astagfirullah, ternyata benar. Raka menjadikan Mbak Nuri sebagai alat untuk memuluskan perbuatannya dengan menjadikan anak Mbak Nuri sebagai tameng, gumam Ayu. La terdiam sebentar. Hatinya memang kecewa pada apa yang dilakukan Nuri. Hanya saja, sebagai wanita dan sebagai calon ibu, Ayu paham apa yang dilakukan Nuri. Sebab semua ibu akan sanggup melakukan apa saja demi sang buah hati. Ayu menghela napas panjang. Ia mencoba untuk tak terpancing emosi apalagi menghakimi Nuri untuk sesuatu hal yang pasti dia sendiri berat untuk memilih. Setelah perasaannya sedikit mereda, Ayu melangkah keluar dari kamar lalu menghampiri Nuri dan Ricky yang sedang duduk saling bersisian dengan keadaan bungkam. Pemandangan yang menurut Ayu cukup aneh, karena biasanya, sepasang laki-laki dan perempuan itu selalu bersikap hangat satu sama lain. Jarang sekali terlihat diam-diaman seperti itu. Gak diangkat, tutur Ayu sambil mengembalikan ponsel pada Nuri. Mungkin HP bos Davin di silen, tebak Ricky. Bisa jadi. Aku tersenyum samar. Boleh aku tahu, ke kota mana Mas Davin pergi? Lanjut Ayu sambil menatap Ricky dan Nuri bergantian. Tasikmalaya, Garut. Nuri dan Ricky menjawab bersamaan. Keduanya pun lalu saling lirik dengan salah tingkah saat menyadari jika jawaban mereka berbeda. Sementara Ayu tersenyum tipis sambil geleng-geleng kepala. Ternyata kalian kompak membohongiku. Maaf. Kemana sebenarnya Mas Davin pergi? Potong Ayu cepat hingga Ricky tak melanjutkan kata-katanya. Ke kampung kelahiran Papa Ardikan. Lanjut Ayu sembari meneliti paras dua orang yang ada di hadapannya yang 14. Langsung terkejut. Kenapa kalian semua menyembunyikan semua ini dariku? Aku istrinya dan aku berhak tahu tentang suamiku. Apalagi ini menyangkut keselamatan dan bahaya yang mengintainya, tutur Ayu dengan emosional. Ia sungguh khawatir memikirkan Davin yang nekat akan menyusul Raka padahal saudara tiri suaminya itu kini bukankah sosok seperti dulu. Di mata Ayu, Raka sekarang adalah sosok penjahat yang nekat dan mampu berbuat apa saja termasuk melenyapkan nyawa seseorang. Terlebih Davin. Orang yang sekarang begitu dibencinya karena menganggap sudah menceburkan dirinya ke kehidupan kelam dan sulit seperti sekarang. Ayu mulai menangis. Ia tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya pada sang suami. Pun ia juga kecewa pada Davin yang tak meminta pendapat darinya terlebih dahulu. Mendengar suara Ayu yang tadi cukup membahana, Pak Damar yang semula sedang berada di dalam kamar dan baru selesai mendirikan salat duhur, bergegas keluar. Ia khawatir pada kondisi istri dari cucunya itu. Takut terjadi sesuatu karena keadaannya yang sedang tidak baik. Terlebih saat mendapati Ayu sedang menangis tergugu. Ada apa ini? Kenapa kamu menangis, Yu? Tanya Pak Damar. Ia mendekati Ayu lalu mengusap punggung menantunya itu lembut. Mbak Ayu nyari bos Davin, ungkap Ricky tanpa membeberkan apa yang sebenarnya terjadi. Davin lagi ada urusan pekerjaan keluar kota. Kamu tenang, iya.
Gak apa-apa kok, jangan khawatir. Di sini ada kakek, ada Ricky, ada Nuri, ada petugas yang berjaga juga di depan yang akan selalu menjagamu, tutur Pak Damar lembut. Lah paham, kondisi Ayu sedang tidak baik terlebih ia sedang hamil yang membuat moodnya seringkali memburuk. Atau kamu mau ke dokter? Biar kakek antar, ya, lanjut Pak Damar begitu perhatian. Ayu menoleh haru. Mengusap air mata yang terus saja menganak sungai. Tak peduli jika orang-orang di sekelilingnya menganggap ia lebay dan berlebihan. Tapi ia sungguh cemas dengan sang suami yang menurutnya sedang menghampiri bahaya tersebut. Terlebih mengingat peristiwa mendebarkan dan mencekam semalam. Jika pada dirinya yang notabene seorang wanita dan sedang hamil pula, Raka tak memiliki rasa iba ataupun kasihan, apalagi pada Davin yang begitu dibencinya. Pun saat melihat kalau Ricky ada di sana dan tak ikut membersamai Davin, Ayu kian resah. Ricky, siapin mobil, kita antar Ayu ke dokter. Titah Pak Damar. Jangan, gak usah. Aku baik-baik saja, cegah Ayu saat Ricky hampir berbalik. Lebih baik, Mas Ricky susul Mas Davin sekarang. Aku mohon. Pintanya mengiba. Kenapa harus disusul segala, Yu? Davin sedang mengurus pekerjaan. Kenapa kamu seperti begitu khawatir? Tanya Pak Damar keheranan. Ayu terdiam sejenak. Ia menimbang untuk mengungkapkan semua yang sudah terjadi atau tetap menyembunyikannya. Setelah beristirahat sejenak sambil mendirikan salat duhur, mobil yang dikendarai Raihan kembali melaju kencang. Raut wajah kedua lelaki itu kini nampak lebih segar karena sudah tersiram air wudhu. 15. Kamu gak lapar? Tanya Davin pada Raihan. Ia memang sudah sempat menawari Raihan untuk makan dulu tapi Raihan menolak. Sementara Davin sendiri masih kenyang karena sarapan yang terlanjur kesiangan tadi. Raihan menggeleng pelan. Enggak. Baiklah. Tapi kalau kamu lapar, jangan sungkan bilang. Apalagi kamu masih harus menyetir dalam beberapa jam ke depan, timpal Davin. Raihan mengangguk tipis diiringi seulas senyum. Meski baru pertama kali bertemu, tapi Raihan bisa menebak jika orang yang sedang bersamanya kini adalah orang baik. Sesuai penuturan Alicia waktu itu. Namun, Raihan sendiri belum tahu hubungan Alicia dengan keluarga Adiputra. Davin merogoh saku untuk mengambil ponsel yang sempat dibisukan saat salat tadi. Saat mengusap layarnya, ia sempat mengernyit karena mendapati beberapa panggilan video dari Nuri. Ada apa Nuri menghubungiku? Pikir Davin. Sepertinya ini bukan Nuri, tapi Ayu. Soalnya gak mungkin Nuri melakukan panggilan video. Kalaupun ada hal penting pasti telepon biasa, lanjut Davin bergumam sendirian. Seulas senyum manis langsung tersungging di bibirnya saat ia berpikir jika Ayu sudah bangun dan merindukan dirinya yang tak ada di sana. Davin pun hampir menekan panggilan tapi tiba-tiba gerakannya terhenti. Ah, daripada nanti Ayu nanya macam-macam, mending aku gak usah hubungi dulu, pikir Davin. Gegas ia menyimpan kembali ponselnya ke dalam saku. Mencoba menekan rasa rindu ingin bertemu tatap dengan sang istri meski hanya lewat layar ponsel. Davin kembali mengulum senyum saat menebak jika sang istri nanti pasti akan menyambut kepulangan dirinya dengan wajah ditekuk dan bibir mengerucut. Sifat manja istrinya itu sudah terbayang di pelupuk mata membuatnya ingin segera mengakhiri kerunyaman ini dan kembali hidup tenang seperti kemarin-kemarin. Sepertinya aku harus mulai memikirkan hadiah apa yang ingin aku berikan saat pulang untuk merayu istriku yang pasti merajuk nanti, pikir Davin dengan senyum dikulum. Ah, iya. Sepertinya aku tahu dan sudah menemukan hadiah apa yang akan membuat Ayu bersorak kegirangan hingga lupa sedang merajuk. Davin kembali membatin dengan sorot mata berbinar bahagia. Tak sabar menanti momen indah itu untuk segera tiba. Matahari mulai redup saat mobil berwarna hitam metalik itu melaju di jalanan sepi yang kiri dan kanannya dipenuhi pepohonan yang berjejer.
Mau gantian nyetirnya? Takutnya kamu pegal, tawar Davin pada Raihan karena mereka belum sempat beristirahat lagi. Gak apa-apa, Tuan. Saya sudah biasa. Lagi pula, sepertinya gak sampai 2 jam lagi kita akan segera tiba di tempat tujuan, tolak Raihan halus. Tentu saja ia merasa sungkan andai majikannya itu yang menyetir. Baiklah. Tapi kalau kamu merasa pegal dan letih, kamu bilang aja. Jangan sungkan kalau sama aku. Santai aja, timpal Davin dengan hangat. Baik, Tuan. Raihan menyahut singkat. Ia pun kembali fokus mengemudi kencang dalam keheningan. Hingga tiba-tiba saja, mobilnya oleng karena melindas sesuatu yang tajam. Ia mulai kehilangan keseimbangan karena merasakan beberapa ban mobilnya kempes. Astagfirullah, lirik Raihan sembari mencengkram setir dengan kencang. 16. Apa yang terjadi? Tanya Davin mulai panik. Sepertinya mobil kita melindas banyak paku, jawab Raihan yang sekuat tenaga menginjak rem. Namun karena oleng terlalu lama, mobil itu menubruk sebuah pohon rindang di tepi jalan hingga terhenti seketika. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Kepala Davin yang terpentok dashboard terasa sakit dan berdenyut. Pun Raihan yang kepalanya terbentur setir begitu kencang. Lah sempat merasa keleyengan hingga berkali-kali mengerjapkan matanya. Astagfirullah. Lirih Raihan saat menatap Davin yang sedang memijit pelipisnya. Mata Raihan pun membulat begitu menyadari jika terdapat cairan merah di kening bosnya itu. Tuan baik-baik saja. Kening Tuan bertempat rah, pekik Raihan begitu panik. Gak apa-apa. Davin menjawab diikuti suara meringis menahan sakit. Tapi sepertinya Tuan terluka. Kita butuh pertolongan, balas Raihan. Ia menatap ke sekeliling. Hanya ada pepohonan sejauh mata memandang. Tidak ada tanda-tanda bangunan apalagi rumah di sekitar sana. Pun dengan kendaraan lain jarang yang melintas. Karena itu memang jalan pintas yang jarang dilewati. Tok tok tok. Mata Raihan sempat berbinar saat menatap keluar kaca mobil. Di sana, berdiri beberapa orang yang diduganya adalah warga yang akan menolong mereka. Raihan pun hampir membuka pintu mobil andai Davin tak buru-buru berseru. Jangan dibuka. Cegah Davin sambil menatap orang-orang itu. Jiwa waspadanya kembali menyala saat melihat penampilan orang-orang itu yang tak seperti warga biasa. Terlebih orang-orang di luar sana tak terlihat iba. Davin pun mulai menyambungkan peristiwa mobil yang melindas paku tadi dengan kedatangan beberapa orang yang menurutnya seperti sudah direncanakan. Apa mungkin paku tadi sengaja ditabur orang-orang itu? Tebak Davin pada Raihan. Raihan berpikir sejenak. Bisa saja. Mungkin mereka berniat membe 9 al atau orang-orang suruhan Raka, potong Davin cepat. Aku salah menilai Raka. Ternyata dia gak sebodoh itu. Dia sangat licik hingga bisa memprediksi ini sebelumnya, lanjut Davin dengan tangan mengepal. Dok dok dok. Suara gedoran di kaca mobil kembali terdengar. Kali ini lebih kencang dan dari berbagai arah. Dari kaca jendela dekat Davin pun kaca jendela dekat Raihan. Turun. Aku bilang turun. Teriak orang di luar sana diikuti dengan gerakan tangan kasar dan wajah bengis. Bagaimana ini, Tuan? Tanya Raihan dengan wajah panik. Meski selama ini dia memang menguasai ilmu bela diri, tapi ia belum pernah berhadapan dengan penjahat secara langsung. Tetap di dalam mobil. Jawab Davin berusaha tetap terlihat tenang. Meski sejujurnya ia juga bingung mengambil tindakan. Jika tetap di dalam mobil, tidak menutup kemungkinan mobil itu akan tiba-tiba meledak karena insiden menabrak pohon tadi hingga depan mobil itu sempat mengepul mengeluarkan asap. Tapi jika turun, beberapa 17 orang dengan wajah sangar di luar sana sudah menunggu mereka.
Terlebih di antara orang-orang itu ada yang membawa senja 4 tajam. 18. Rika, kamu ngapain dari tadi mondar-mandir terus seperti itu? Pak Ardi menatap heran pada sang istri yang berkali-kali berjalan dari depan ke belakang dengan wajah resah. Padahal tak ada pekerjaan yang dilakukan atau barang yang diambilnya. Hanya hilir mudik dengan tangan kosong. Aku, cuma bete aja. Gak ada TV, gak ada ponsel, sepi banget ini hidup. Gak ada hiburan, elak Rika berbohong. Padahal, ia sedang menimbang-nimbang tawaran menggiurkan dari juragan Kosim tadi pagi. Datang, jangan. Datang, jangan. Kalau datang, aku takut ada warga yang melihat. Kalau enggak, lumayan banget tawarannya. Aku bisa minta uang yang banyak untuk pergi ke kota, batin Rika kebingungan. Satu sisi hatinya menentang keras untuk datang, terlebih ia masih memiliki suami. Tapi sisi hatinya yang lain terus saja merayu dengan iming-iming kehidupan yang jauh lebih baik. Emang sih aku masih punya suami, tapi suami kere gitu mana bisa dipertahankan lama-lama. Madesu alias masa depan suram. Hih. Rika diam-diam bergidik menatap sang suami yang kini nampak kucel dan tak terawat. Warna kulit mulai menghitam karena seringnya terpapar matahari. Kumis dan brewok yang mulai tak terurus. Belum lagi kaki sang suami yang kini hanya bisa diselonjorkan karena masih sedikit bengkak akibat terkilir. Lengkap sudah rasa jijik Rika pada laki-laki yang dulu begitu diincarnya tersebut. Ternyata benar, iya. Kadar ketampanan laki-laki itu bukan dari fisiknya, tapi dari kesuksesannya. Percuma tampan kalau dompetnya tipis. Emang bisa makan enak sambil tatap mukanya yang tampan doang. Heh, kagak. Mendingan yang fisiknya jelek tapi dompetnya tebal. Setidaknya itu mukanya bisa ditutup pakai bantal. Rika terus saja bergumam dalam hati. Kepalanya sesekali menyembul keluar. Menatap beberapa warga yang melewati rumahnya. Daripada kamu cuma mondar-mandir gak jelas gitu, mending kamu ikut tahlilan ke ujung kampung sana. Belajar berbaur dengan warga sekitar, titah Pak Ardi sambil geleng-geleng kepala melihat gelagat istrinya yang dirasa aneh. Cek, orang kenal juga kagak. Ngapain ikut tahlilan segala? Kerabat bukan, saudara bukan, timpal Rika ngegas. Astagfirullah, kamu ini. Yang namanya mendoakan kan gak harus saudara atau kerabat, balas Pak Ardi mengelus dada. Berisik. Gak usah ceramah. Ustadz juga bukan. Sambar Rika cepat. Kondisi hatinya yang sedang gundah gulana membuat ia lebih sensitif dan emosional. Pak Ardi menghela napas berat. Seberat hidup yang dijalaninya kini. Kamu itu kenapa sih, Rika? Ketus terus sama aku. Gini-gini juga kan aku masih suamimu. Setidaknya hargailah aku sedikit saja. Aku tidak minta dilayani ini itu, aku hanya minta kamu bersikap sedikit sopan sama aku. Aku tahu, kehidupan kita sekarang jungkir balik dari sebelumnya. Tapi berusahalah untuk ikhlas menjalaninya. 19. Anggap saja ini pembersihan dosa-dosa kita di masa lalu. Ayo kita mulai hidup baru. Sama-sama melewati ini dengan saling berpegangan tangan. Meski kita tidak berkecukupan seperti dulu, kita bisa bahagia kok dengan hidup sederhana. Panjang lebar Pak Ardi mengeluarkan unek-unek yang selama ini dipendam di hatinya. Ia berharap istrinya itu mau berlapang dada menerima jalan hidup mereka sekarang. Sama-sama saling mendukung dan menguatkan. Terlebih keduanya kini tak memiliki siapa-siapa sebagai tempat bergantung. Apa, Mas? Ikhlas. Bahagia. Gak salah. Yang namanya bahagia itu ketika hidup berlimpah harta. Bukan sengsara seperti ini. Mau uang selembar biru aja harus panas-panasan dari pagi sampai siang bolong. Mau makan enak pun harus serba ditahan. Mau hiburan pun gak ada. Ini bukan bahagia, Mas, tapi sengsara.
Dengar gak? Sengsara alias menderita. Dengan penuh penekanan, Rika mengeja kata-kata terakhirnya. Pun ia juga mendekatkan mulutnya ke telinga Pak Ardi agar suaminya itu bisa mendengar kata-katanya dengan sangat jelas. Astagfirullah ya Allah. Pak Ardi kembali mengelus dadanya. Kali ini sedikit ditekan untuk mengurangi tikaman tajam akibat kata-kata pedas sang istri. Berkali-kali ia menarik napas panjang untuk menahan amarahnya agar tak meledak. Lama-lama bisa stres aku kalau gini terus. Aku bisa gila, gerutu Rika dengan suara sangat nyaring. Ia pun melangkah kasar menuju pintu. Rika, kamu mau kemana? Tanya Pak Ardi saat melihat istrinya itu membuka pintu kayu lalu melangkah keluar.